warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Faiza Nawir dengan NIM 202561220001 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam. Baik, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit resume materi. Yang pertama yaitu konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua yaitu konsep jaringan komputer. Ketiga, LMS. Keempat, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan Mendeley dan Meeting, serta penggunaan aplikasi YouTube untuk metode pembelajaran. Video ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Informasi dan Komunikasi atau TIK oleh dosen pengampu Bapak Dosen Nur Astaman Putra, SPD, MPD. Oke, baik. Jadi pada materi yang akan saya jelaskan pertama yaitu konsep jaringan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengolahan, penyampaian, atau pemindahan informasi antar sarana atau media. Teknologi informasi juga suatu teknologi yang digunakan untuk mengelola data dan informasi. Pengolahan itu termasuk memproses, mendapatkan atau menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Mengapa sih konsep teknologi informasi itu penting? Jadi, dikatakan karena dibutuhkan pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan. Jadi, menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi membuat pekerjaan manusia menjadi jauh lebih mudah dan efisien tentunya. Contoh teknologi informasi adalah komputer. Teknologi komunikasi digunakan untuk memindahkan informasi dari sumber ke penerima. Contoh teknologi komunikasi adalah telepon dan televisi. Terus macam-macam teknologi, macam-macam alat teknologi informasi dan komunikasi itu bisa berupa internet, telepon, handphone, fax, pagar, dan terakhir push total. Oke, baik. Itu yang dapat saya sampaikan pada materi konsep jaringan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu konsep jaringan komputer. Jadi konsep jaringan komputer atau jaringan komputer bisa diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang berada di berbagai lokasi yang terdiri dari lebih dari satu komputer yang saling berhubungan. Jadi dalam sebuah jaringan komputer itu biasanya terhubung banyak komputer ke sebuah atau beberapa server. Terus bagaimana konsep cara kerja dari jaringan komputer itu? Secara ringkas, jaringan komputer bekerja dengan cara perangkaian beberapa komputer dengan penghubungan yang dinamakan dengan node. Node itu yang berperan sebagai penghubung. Jadi ini dapat berupa modem, hub, switch, atau peralatan komunikasi data. Jadi pada materi kali ini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu Learning Management System. Oke. Jadi Learning Management System atau disebut juga dengan LMS, seperti yang juga dikenal, dapat dianggap sebagai jenis manajemen konten online atau platform pengiriman konten online. Ini digunakan untuk menyampaikan materi, pelatihan, dan pendidikan kepada tenaga kerja atau pengguna eksternal melalui internet.
penyampaian materi pembelajaran dalam dunia. LMS bertujuan untuk memudahkan tenaga pendidikan dalam perencanaan proses belajar online. Adapun fungsi LMS selain untuk memudahkan siswa mengakses materi pembelajaran adalah untuk siswa dapat dengan mudah mengakses tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Beberapa LMS sudah dilengkapi dengan fitur kuis dan ujian online agar para guru dapat melakukan evaluasi belajar untuk para siswanya. Jadi, adapun definisi LMS yaitu environment yang dipergunakan oleh pengajar atau dosen instruktur dalam pembuat penyimpanan, menggunakan atau mengulik kembali, pengelola sistem penyampaian materi pembelajaran kepada para siswa atau anggur dan sebuah perangkat lunak untuk menyampaikan curriculum serta mengelola pembelajaran. LMS merupakan perangkat lunak untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Bayangkan kegiatan belajar mengajar dalam kelas konvensional tatap muka. Guru atau dosen memberikan materi menggunakan PPT atau cuma fokus ke tulis saja. Siswa berdiskusi dengan siswa lainnya, siswa bertanya-tanya pada guru atau dosen, siswa mengikuti kuis. Siswa mengerjakan tugas, siswa mencari informasi, misal di buku, perpustakaan, dan lain-lain. Presentasi hasil tugas tersebut LMS sebagai referensi pemenuhan kebutuhan pembelajaran. Ada banyak LMS yang bisa kita gunakan. Bagaimana memilih LMS tersebut? Cari fitur-fitur yang dimiliki oleh LMS yang paling mudah Anda jangkau, yang disediakan oleh universitas misalnya atau sekolah. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu PowerPoint. Jadi, apa itu PowerPoint? PowerPoint merupakan salah satu aplikasi dari Microsoft yang diperuntukkan sebagai media presentasi. Pada dasarnya, banyak media presentasi saat ini yang dikembangkan oleh vendor lain, tetapi khususnya di Indonesia, PowerPoint ini menjadi salah satu pilihan dan tidak asing bagi kita semua. Karena PowerPoint telah dianggap salah satu aplikasi yang sangat friendly bagi penggunanya. Aplikasi PowerPoint ini dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka seperti Microsoft Office. Selain Microsoft Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya, PowerPoint ini berjalan di atas komputer PC berbasis sistem operasi Microsoft Windows dan juga iPad. Mencontoh yang menggunakan sistem operasi Apple Macintosh, meskipun pada awalnya aplikasi ini berjalan di atas sistem operasi Chinese, aplikasi ini sangat banyak digunakan, apalagi oleh kalangan orang dan bisnis, para pendidik, siswa, hingga lainnya. Dimulai pada versi Microsoft Office System tahun 2003, Microsoft mengganti nama dari sebelumnya Microsoft PowerPoint saja menjadi Microsoft Office PowerPoint. Aplikasi Microsoft PowerPoint ini pertama kali dikembangkan oleh Bob Gessing dan Daniel Austin sebagai presenter untuk perusahaan bernama PowerPoint Inc. yang kemudian mereka mengubah namanya jadi PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan salah satu aplikasi atau media untuk menyampaikan presentasi. PowerPoint dapat merupakan bagian dari keseluruhan presentasi maupun menjadi satu-satunya sarana penyampaian informasi. PowerPoint sebagai pendukung presentasi. Karena adalah PowerPoint ini sebagai alat bantu dalam presentasi oral. PowerPoint juga dapat pula menjadi media utama penyampaian presentasi. Misalnya, pada presentasi produk atau iklan mini, profil perusahaan, dan presentasi online, presentasi pekerjaan. Semacam ini dapat disertai dengan narasi dan ilustrasi sekarang, musik atau video yang dimainkan pada saat presentasi. Adapun keunggulan Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint ini memiliki beberapa keunggulan tentunya sebagai pengertian. Yang pertama, yaitu menyediakan banyak pilihan
PowerPoint. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu Microsoft Word. Jadi, Microsoft Word merupakan program aplikasi pengelola kata atau word processor yang biasa digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen berbentuk surat kabar, membuat label surat, membuat tabel pada dokumen, dan masih banyak lagi dokumen lain yang biasa dibuat dengan menggunakan Microsoft Word. Salah satu aplikasi buatan Microsoft ini itu merupakan software pengelola kata yang sangat populer dan banyak digunakan hingga saat ini. Adapun fungsi dari Microsoft Word sendiri itu tidak hanya sebatas untuk mengelola kata saja. Pengguna juga bisa mengandalkan Microsoft Word untuk menghitung bahkan mengoreksi kata-kata yang tidak tepat. Apa kegunaan Microsoft Word sebenarnya? Salah satu kegunaan utama dari Microsoft Word ini adalah membuat berbagai macam surat, mulai dari surat yang sederhana hingga surat resmi untuk keperluan kantor, sekolah, dan lain sebagainya. Selain itu juga, pengguna juga bisa memanfaatkan Microsoft Word untuk membuat kopi surat. Ya, baik, selanjutnya materi ke-6 yaitu Microsoft Excel. Jadi, Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office. Dan adapun fungsi utama program Microsoft Excel adalah sebagai aplikasi atau software pengolah angka. Fungsi atau kegunaan Microsoft Excel dalam pekerjaan sehari-hari antara lain yaitu membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, ringkas data, melakukan perhitungan aritmatika dan statistika. Oke, baik, selanjutnya untuk pembahasan materi yang ke-7 yang saya bahas yaitu penggunaan aplikasi YouTube sebagai media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran memiliki peran yang penting dalam pendidikan. Media merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk meneruskan informasi atau peran pada era globalisasi. Ini, teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat besar, termasuk di bidang pendidikan. Dalam penggunaan media pembelajaran teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, salah satunya adalah aplikasi YouTube. Jadi, YouTube adalah sebuah situs resmi media sharing